Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan sistem-sistem apa saja yang ada di PT KAI Indonesia. Sistem yang akan dijelaskan ada sistem HRIS, yang kedua RMS, yang ketiga ada TMS, yang keempat VCU, yang kelima ada PCM Door Monitoring, dan yang terakhir ada sistem informasi etiket. Dengan saya Alvina Mila Faradila NIM 90. Saya Indah Nurgiana dengan NIM 079. Saya Risa Marsanda dengan NIM 082. Saya akan menjelaskan tentang PT KAI. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu PT KAI? PT KAI itu singkatan dari PT Kereta Api Persero, sebuah badan usaha milik BUMN yang bergerak di bidang jasa kereta api Indonesia. PT KAI ini bertanggung jawab untuk menyediakan dan mengurus layanan kereta api, penumpang maupun barang serta bisnis penunjang lainnya. Nah, seperti itu. Secara PT KAI 1965, jalur kereta api pertama kali dibangun di Belanda. 1945, pemerintah membentuk yang namanya DKRI. Nah, 1971 sampai 1992 ini berganti nama lagi jadi PJKA, lalu Perumka. Nah, di tahun 1998 ini resmi namanya jadi PT KAI. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem HRIS pada PT KAI. HRIS ini salah satu sistem di PT KAI. HRIS ini sistem berbasis teknologi yang digunakan oleh perusahaan seperti PT KAI untuk mengelola informasi sumber daya manusia. HRIS ini mencakup fitur seperti struktur organisasi, data pegawai, manajemen waktu, pelatihan, penilaian kinerja, dan layanan bantuan helpdesk. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu struktur sistem HRIS pada PT KAI. Yang pertama itu struktur organisasi data pegawai. Ini menyediakan informasi lengkap mengenai struktur organisasi perusahaan dan data personal pegawai seperti jabatan, unit kerja, masa kerja, dan tempat kerja. Untuk tim manajemen yaitu mengelola data kehadiran pegawai secara otomatis dan akurat, termasuk pengajuan dan persetujuan cuti lembur serta laporan absensi harian dan bulanan. Untuk sistem penggajian yaitu menyediakan simulasi tentang perhitungan gaji berdasarkan data absensi, tunjangan, potongan, dan pajak. Nah, yang keempat ini untuk talent management. Fitur ini mengelola potensi dan pengambilan karyawan melalui pelatihan, sertifikasi, evaluasi kinerja, serta rencana karir dan promosi. Nah, untuk kelima yaitu rekrutmen dan penempatan. Hal ini mendukung proses seleksi dan rekrutmen pegawai baru mulai dari pendaftaran, seleksi hingga penempatan di posisi yang sesuai. Nah, yang nomor 6 ini helpdesk dan buku paduan SDM. Nah, layanan ini bantuan teknis dalam administrasi untuk pengguna HIRS serta paduan atau dokumentasi mengenai penggunaan sistem dan kebijakan SDM. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dashboard informasi SDM. Untuk ini, tampilan visual interaktif yang menyediakan data-data penting SDM secara ringkas seperti jumlah pegawai, statistik kehadiran, dan informasi lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya kita masuk ke sistem perawatan jalan rel kereta api. Nah, di sistem ini tuh perawatan dibagi menjadi dua, ada perawatan terencana dan yang kedua ada perawatan tidak terencana. Di perawatan terencana tersendiri dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama ada perawatan pencegahan dan yang kedua ada perawatan korektif. Perawatan terencana ini biasanya dilakukan secara rutin berdasarkan jadwal atau rencana sebelumnya yang sudah ditentukan oleh pihak KAI. Kita masuk lebih dalam ke perawatan terencana. Itu ada perawatan pencegahan, di mana perawatan pencegahan ini kita berfokus pada mencegah sebelum terjadinya kerusakan. Contohnya ada di perawatan berkala, yakni kita mengecek setiap minggu atau setiap bulannya di jalur rel kereta api tersebut. Dan juga ada perawatan geometri, di mana kita menjaga geometri atau posisi rel agar tetap sejajar dan stabil
Contohnya seperti ada di kemiringan jalur rel tersebut atau jarak antar rel tersebut. Di perawatan terencana ini ada pembagiannya yang kedua, yakni perawatan korektif, di mana perawatan korektif ini kita berfokus pada kerusakan yang telah terjadi, memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Contohnya ada di perbaikan dan pergantian material, di mana kita mengganti rel atau bantalan yang ada di jalur rel tersebut atau komponen lain yang sudah rusak atau aus. Nah, masuk ke sistem perawatan yang kedua, yakni ada perawatan tidak terencana. Nah, di perawatan tidak terencana ini biasanya dilakukan saat kondisi mendesak, dikarenakan kerusakan yang mendadak atau di situasi darurat. Contohnya ada di perawatan darurat dan spesifik, seperti ketika ada kecelakaan atau bencana alam, contohnya longsor atau yang lain, atau kondisi yang membahayakan perjalanan kereta api. Nah, di sistem perawatan jalan rel kereta api ini sangat penting karena sistem ini tuh bertujuan untuk menjaga kondisi jalan rel agar selalu aman, layak, dan dapat dilalui kereta api dengan kecepatan maksimum yang diinginkan. Di sistem ini juga kita ada sistem pemeliharaan dan strategi PT KAI dengan menggunakan pendekatan reliability centered maintenance yang disingkat jadi RCM untuk mengelola perawatan jalan rel yang meliputi inventarisasi kondisi, analis kegagalan, dan penentuan prioritas perawatan. Selanjutnya kita masuk ke struktur TMS, yakni Train Monitoring System, di mana sistem ini berfungsi untuk memantau dan mengendalikan berbagai komponen penting dalam kereta api secara real time. Kita masuk ke struktur yang pertama, itu ada VCU yang berada di tengah-tengah, yakni Vehicle Control Unit. VCU ini menjadi pusat kendali utama sistem monitoring kereta api. VCU ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sensor, lalu menyimpan datanya ke data logger file yang berbentuk CSV file dengan sampling rate 500 ms, yang artinya itu data dicatat setiap setengah detik. Selain fungsi VCU yang menyimpan data dan mengumpulkan data, VCU juga mengontrol beberapa unit yang berada di sebelah kanan struktur. Itu ada DCU, DCM, sama generator control model. Adapun DCU ini, door control unit, ini berfungsi untuk mengatur sistem pintu otomatis yang ada di kereta api. Dan yang kedua ada unit DCM, yakni toilet control model, yang mengatur fungsi dan status toilet termasuk fasilitas toilet kereta api. Ketiga ada unit generator control modul yang berfungsi untuk memantau sistem kelistrikan yang ada di kereta api. Semua unit tadi yang telah saya sebutkan itu saling menghubungkan menggunakan protokol komunikasi seperti CAN-open dan serial RS485. Selain fungsi VCU yang telah saya sebutkan di atas, sistem VCU ini juga bisa membaca sinyal dari berbagai sensor digital maupun analog melalui digital I/O dan juga analog I/O. Jadi kesimpulannya, struktur TMS ini sangat penting untuk sistem yang ada di kereta api, dikarenakan sistem ini tuh otak dari kereta modern yang memonitor dan mengendalikan berbagai fitur seperti pintu, toilet, sensor, hingga sistem kelistrikan secara real time dan otomatis melalui pusat kendali yang bernama VCU tadi. Dan dengan adanya sistem ini, semua kondisi operasional kereta bisa dimonitor secara otomatis dan efisien. Nah, di sini saya melanjutkan slide yang tadi, masih di VCO, yaitu Vehicle Control Unit. Nah,
VCO ini adalah otak kendaraan listrik atau otomatis. Jadi fungsinya itu seperti pusat komando, mengatur dan mengontrol semua bagian penting di kendaraan. Nah, port D89. Port D89 ini tempat sambungan untuk ke alat-alat lain. Jadi dia itu seperti jalur komunikasi untuk berbicara atau sensor ke sistem lain. Untuk port RJ45 yaitu sambungannya itu seperti colokan internet. Jadi bisa disambungkan ke komputer atau jaringan. Misalnya kalau mau cek atau diprogram gitu pakai port RJ45 ini. Nah, selanjutnya ada SD card. SD card itu tempat penyimpan memori. Jadi kayak penyimpan data-data penting kayak catatan harian gitu. Seperti kayak di HP gitu. Nah, yang terakhir ada IO modal. Nah, IO modal sendiri itu jalur masuk dan keluarnya informasi. Misalnya kalau ada sensor kirim data suhu, misalnya suhunya ingin dinaikkan atau diturunkan, atau memerintahkan untuk menaikkan suhu AC atau kipas, itu bisa lewat ke IO modal ini. Jadi dia itu sensor kirim data suhu. Yang slide berikutnya saya membahas PCM door monitoring. Ini berfungsi untuk pemantauan pintu secara otomatis. Jadi kayak memastikan semua pintu itu berfungsi dengan aman. Jadi di sini tuh ada warna dari pintu tersebut. Kalau warna hijau atau door close indikator, jadi menunjukkan pintunya tertutup dengan aman. Kalau yang door open indikator warna putih menunjukkan pintu terbuka. Nah, untuk yang merah ini yaitu door failure indication, ini jika ada kerusakan pada sistem pintu dia akan menyala warna merah. Untuk yang door obstructed entry trap indication ini jika ada kayak sesuatu yang menjanggal menghalangi pintu gitu, dia akan menyala warna kuning gitu. Jadi kayak misalnya ada tangan atau orang gitu, dia akan berwarna kuning. Nah, untuk passenger emergency button indication ini menyala jika penumpang menekan tombol darurat. Nah, untuk door emergency unlock indikator ini menunjukkan pintunya dibuka secara manual. Jadi kalau ada darurat gitu dibuka sendiri tanpa menyambung di sistem utama. Untuk yang terakhir ada smoke detector indikator. Jadi dia akan menyala jika ada deteksi asap kebakaran di dalam kendaraan itu, di dalam kereta apinya. Nah, di sini slide berikutnya saya akan membahas sistem informasi e-tiket. Untuk dulu tuh tiket itu ada 3. Jadi kita kayak ada elektronik, software yang digunakan, sama voucher. Nah, untuk elektronik tiket ini sudah modern ya, jadi pakai aplikasi. Kita bisa memesan tiket lewat aplikasi KAI-nya sendiri. Jadi untuk software yang digunakan itu kita bisa menggunakan handphone atau Microsoft atau komputer. Jadi untuk digunakan pengelolaan tiket. Untuk voucher sendiri bisa merupakan promo atau diskon. Jadi kalau kita punya voucher atau potongan harga, kita bisa memakai voucher ini untuk membeli tiket di PT KAI. Nah, untuk voucher sendiri tuh bisa seperti kalau untuk anak 0 sampai 3 tahun itu gratis tanpa kursi duduk. Untuk yang usia lansia seperti 60 tahun ke atas bisa dapat diskon 20%. Atau anggota TNI, wartawan, penyandang disabilitas itu bisa dapat diskon bervariasi antara 25 sampai 50%. Di slide berikutnya saya akan membahas tentang tiket servis. Untuk pembeliannya ada 3 macam. Yang pertama ada online. Untuk yang online kita bisa membeli melalui aplikasi PT KAI sendiri. Untuk yang railbox kita datang mandiri, adanya di stasiun atau mall. Lah untuk railcard ini bisanya itu seperti voucher untuk lansia
atau untuk anak yang usianya di bawah 3 tahun bisa mendapatkan diskon atau kursi duduk gratis. Nah, untuk pembatalan tiket sendiri kita bisa melakukannya langsung di senternya atau di aplikasinya. Nanti bisa. Jadi dari pembahasan tadi yang disampaikan teman-teman saya tadi, ini sudah masuk ranahnya pengakhiran ya. Saya ingin menjelaskan beberapa yang disampaikan teman-teman saya tadi ya, tentang high risk, TMS, PCM monitoring hingga etiketing yang saya sampaikan tadi di PTKI itu menunjukkan keseriusan dalam transformasi digital demi pelayanan yang lebih efisien, aman, dan modern. Teknologi ini bukan hanya sekedar alat, akan tetapi bagian penting dari perjalanan untuk melayani masyarakat Indonesia agar lebih baik. Gitu. Jadi teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan jangan lupa, majunya PTKI itu adalah majunya negeri. Itu. Akhir kalam, apabila ada ucapan atau salah kata dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.